Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bekerja sama dengan proyek pilihanku melalui Johns Hopkins Center for Communication Programs memperkuat sistem rantai pasok keluarga berencana melalui pengembangan sistem digital berbasis data yang dinamakan Sirika. Mari kita bahas lebih dalam tentang Sirika. Sirika, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon, adalah inovasi dalam proses pengolahan data, pelaporan logistik, dan pengelolaan di gudang secara digital. Adapun tujuan dari penerapan aplikasi Sirika adalah memperkuat pengelolaan stok dan melakukan tugas pengelolaan sistem rantai pasok keluarga berencana secara efektif, meningkatkan akses kontrasepsi ke masyarakat dengan mengurangi frekuensi stock out, mengurangi beban kerja dalam pencatatan dan pelaporan, meningkatkan kualitas data dan tingkat pelaporan sehingga mempercepat dan memperkuat akurasi dalam perhitungan kebutuhan alokon untuk pelayanan masyarakat, mengembangkan visualisasi data logistik untuk memperkuat pemantauan data secara real-time, dan meningkatkan budaya penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Sirika terdiri dari dua platform, yaitu Mimtool dan Stoku. Kedua aplikasi ini berbagi data antara satu sama lain, sehingga data selalu mutakhir dan real-time. Mari kita mengenal platform Sirika yang pertama, yaitu Mimtool. Mimtool adalah perangkat pengolahan data manajemen dan pemantauan inventaris berbasis web. Keuntungan menggunakan Mimtool adalah Mimtool secara otomatis mengambil data konsumsi yang dilaporkan, secara otomatis mengambil data stok terkini di gudang dari aplikasi Stoku, menghitung rencana distribusi rutin untuk setiap fasilitas di tingkat bawah, membantu bidang KB untuk membuat distribusi non-rutin, secara otomatis menghasilkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses distribusi seperti SPMB dan Rensi, menghitung indikator kinerja utama rantai pasok, dan secara umum Mimtool membantu proses perencanaan distribusi dan pemantauan kinerja menjadi lebih mudah dan akurat. Pengguna utama Mimtool baik di provinsi maupun kabupaten adalah bidang KB. Mari kita mengenal fitur apa saja yang ada di Mimtool beserta fungsinya. Mimtool dapat diakses dengan cara buka browser, kemudian masukkan link web yaitu sirika.bkkbn.go.id. Setelah itu akan muncul laman seperti yang tertera di sini. Ini merupakan laman dashboard Vaskes. Dashboard Vaskes digunakan untuk melakukan monitoring status persediaan alokon, monitoring tingkat cakupan pelaporan, dan rata konsumsi di tingkat Vaskes, yang mana data ini bersumber dari laporan Nyusiga BKKBN, yaitu gabungan antara laporan R1 dan R2 KB. Peta dan grafik menampilkan data dari laporan bulan terakhir yang tersedia, yang mana akan diperbarui setelah tanggal 16 setiap bulannya. Untuk melihat dashboard Vaskes ini, tidak membutuhkan login ke dalam akun Mimtool. Manfaat dari dashboard Vaskes ini untuk membantu analisis data laporan Vaskes terkait dengan status ketersediaan alokon, untuk mengidentifikasi Vaskes yang mengalami kelebihan, kekurangan, maupun kekosongan stok atau stock out. Terdapat banyak fitur yang ada di dashboard Vaskes. Yang pertama, ada tingkat pelaporan. Fungsinya untuk mengetahui persentase cakupan pelaporan yang ada pada Vaskes yang telah terdaftarkan di K0 Nyusiga. Yang kedua, status persediaan. Fungsinya untuk mengetahui status ketersediaan alokon di setiap Vaskes, baik persentase Vaskes stock out, persentase Vaskes dengan stok kekurangan, persentase Vaskes dengan stok memadai, dan persentase Vaskes dengan stok berlebih. Yang ketiga, rata konsumsi. Fungsinya untuk mengetahui rata konsumsi di tiap Vaskes. Adapun filter yang ada di dashboard Vaskes, yaitu filter indikator, fungsinya untuk memilih indikator laporan data yang akan dimonitoring. Pada fitur status persediaan, filter indikator akan menampilkan 4 macam warna. Merah yang menandakan stock out, yaitu persentase Vaskes yang mengalami kekosongan stok alokon di suatu wilayah. Kuning menandakan kekurangan stok, yang mana persentase Vaskes dengan tingkat persediaan alokon kurang dari setengah bulan di suatu wilayah. Hijau menandakan stok memadai, yang mana persentase Vaskes dengan tingkat persediaan alokon lebih dari setengah bulan, namun kurang dari 5 bulan di suatu wilayah. Dan biru menandakan stok berlebih,
yang mana persentase vaskes dengan tingkat persediaan alokon lebih dari 5 bulan di suatu wilayah. Filter wilayah fungsinya untuk memilih wilayah mana yang akan dimonitoring. Filter ini terdiri dari filter provinsi dan kabupaten, yang mana filter kabupaten akan muncul setelah filter provinsi dipilih. Filter alokon fungsinya untuk memilih jenis metode kontrasepsi yang akan dimonitoring. Filter visualisasi data fungsinya untuk memilih jenis visualisasi hasil rekap laporan data yang akan dimonitoring, yang mana dapat dipilih visualisasi dalam berbagai bentuk, seperti peta dengan mengklik bola dunia, grafik dengan mengklik diagram batang, maupun tabel. Visualisasi peta dan tabel juga dapat digunakan sebagai fitur wilayah dengan mengklik pada salah satu peta atau nama wilayah di tabel. Kotak informasi mengenai persentase vaskes pada masing-masing indikator akan muncul pada saat kursor diarahkan ke peta. Pada visualisasi nasional dan provinsi, warna-warna yang ditampilkan pada peta dan tabel melambangkan 4 macam kategori stok, yaitu baik, sedang, tidak baik, dan kritis. Sementara visualisasi kabupaten menampilkan warna-warna yang melambangkan status stok, yaitu stok out, stok kekurangan, stok memadai, dan berlebih. Pembagian kategori pada visualisasi nasional dan provinsi mengacu pada suatu parameter persentase yang rentangnya berbeda-beda tergantung pada indikator yang dipilih. Semua filter dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol tanda panah ke bawah. Setelah itu akan muncul visualisasi data yang dipilih seperti yang tertera di bawah ini. Untuk masuk ke MIM Tool, klik masuk pada kanan atas, lalu masukkan nama pengguna beserta kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika semua dipastikan sudah benar, klik masuk. Sebelum mulai menggunakan MIM Tool, Anda harus mengatur data yang ada di fitur pengaturan. Fitur pengaturan pada MIM Tool berfungsi untuk melakukan penyesuaian terhadap kelompok distribusi serta parameter distribusi. Di dalam fitur pengaturan terdapat beberapa fitur lainnya seperti fitur profil, berfungsi untuk pengaturan akun instansi, yang mana ada beberapa fitur yang harus diisi terlebih dahulu terkait identitas instansi yang diperbolehkan untuk mengakses Sirika, seperti pengisian identitas akun gudang provinsi, pengguna provinsi, kabupaten, dan vaskes. Fitur daftar fasilitas berfungsi untuk melakukan penyesuaian data terhadap instansi di bawah Anda, serta mengaturnya dalam pembagian kategori grup distribusi, yang mana bertujuan untuk mengurangi beban kerja. Ini merupakan tampilan awal dari daftar fasilitas yang menampilkan historis dari daftar fasilitas instansi di bawah Anda yang telah diatur sebelumnya, yang terdiri dari kode, nama kabupaten, kategori distribusi, dan aksi. Perbedaannya, pengaturan antara BKKBN Provinsi dan OPDKB terletak di detail informasi yang harus dilengkapi. Pada akun kabupaten, halaman ini berisi daftar kode dan nama vaskes, kategori distribusi, status aktif, serta layanan yang disediakan oleh masing-masing vaskes. Secara otomatis, MIM Tool memperbarui perbaruan kode dan nama vaskes berdasarkan laporan R1 dan R2KB. Namun, laporan tersebut tidak menyediakan informasi mengenai status aktif vaskes serta layanan apa saja yang disediakan. Oleh karena itu, OPDKB kabupaten atau kota harus melengkapi informasi yang tidak tersedia di laporan R1 dan R2KB dengan fitur ubah. Fitur daftar produk berfungsi untuk mengakses informasi jenis dan jumlah alokon dan non-alokon yang tersedia di gudang pada saat ini. Informasi ini bersumber dari stokku, sehingga akan terbarui setiap ada perubahan. Ini merupakan tampilan awal dari daftar produk yang menampilkan historis dari data alokon dan non-alokon yang telah diatur sebelumnya, yang terdiri dari minimum per kemas, minimum pasokan ulang, dan mengatur ambang batas kadaluarsa dengan satuannya hari. Fitur ubah berfungsi untuk melakukan penyesuaian atau perubahan data alokon dan non-alokon. Fitur dokumen berfungsi untuk mengatur atau menyesuaikan pejabat yang menandatangani dokumen-dokumen distribusi alokon, baik pada dokumen SPMB, Rensi, SBBK, dan surat jalan. Fitur ubah berfungsi untuk menyimpan data pejabat penandatangan yang telah diisi. Fitur dokumen pratinjau berfungsi untuk melihat kembali tampilan dokumen yang sudah dilengkapi dengan detail penandatangan. Fitur notifikasi
berfungsi untuk mengatur jenis pemberitahuan apa saja yang ingin dimunculkan atau dihidupkan. Selanjutnya, dashboard. Fitur dashboard berfungsi untuk monitoring dan evaluasi hasil analisa data stok di gudang di tingkatan di bawah yang menyajikan data tingkat ketersediaan dan indikator rantai pasok. Grafik 1 yang terdiri dari stock out berfungsi untuk menunjukkan presentase fasilitas yang mengalami stock out untuk masing-masing metode. Tingkat ketersediaan berfungsi untuk menunjukkan berapa lama stok yang tersedia di gudang akan habis digunakan. Stok tersedia berfungsi untuk menunjukkan berapa stok alokon yang ada di gudang pada saat ini. Grafik 2 yang terdiri dari chart berfungsi untuk melihat tingkat ketersediaan di gudang yang disajikan dalam bentuk grafik. Table berfungsi untuk melihat tingkat ketersediaan di gudang yang disajikan dalam bentuk tabel. Grafik 3 yang terdiri dari grafik persentase ketersediaan di vaskes per produk untuk menggambarkan persentase vaskes untuk masing-masing kondisi tingkatan. Simbol ini untuk menampilkan persentase ketersediaan di vaskes per produk dalam bentuk grafik dan tabel. Grafik 4 yang terdiri dari grafik tingkat pemenuhan per produk untuk menggambarkan persentase kebutuhan dari fasilitas di bawah yang berhasil dipenuhi oleh gudang. Simbol ini juga untuk menampilkan persentase ketersediaan di vaskes per produk dalam bentuk grafik dan tabel. Gudang stoku berfungsi untuk menampilkan historis status persediaan gudang, meliputi nama barang, tingkat ketersediaan, stok tersedia, kadaluarsa, rusak, rata konsumsi vaskes, catatan, dan tanggal terakhir diperbarui. Status persediaan ditentukan oleh tingkat ketersediaan yang merupakan penentuan berapa lama dalam beberapa bulan jumlah stok yang tersedia akan bertahan berdasarkan rata-rata konsumsi bulanan di vaskes. Status persediaan di gudang dikategorikan menjadi 4 status berdasarkan parameter di bawah ini. Merah menandakan stock out, kuning menandakan stok kekurangan antara 0 dan 3 bulan, hijau menandakan stok memadai antara 3 dan 24 bulan, biru menandakan stok berlebih, lebih dari 24 bulan, hitam menandakan tidak ada data atau tidak ada transaksi. Gudang F5KB, fungsinya untuk menampilkan status ketersediaan gudang di tingkat BKKBN pusat, provinsi, dan kabupaten. Ada 5 macam filter pada dashboard gudang F5KB yang terdiri dari filter gudang untuk memuat gudang BKKBN pusat, gudang BKKBN provinsi, dan gudang OPDKB. Pengguna di BKKBN pusat dapat mengakses dashboard gudang BKKBN pusat serta seluruh provinsi dan kabupaten. Pengguna di BKKBN provinsi dapat mengakses dashboard seluruh gudang provinsi dan gudang kabupaten di Indonesia. Sementara, akses pengguna di OPDKB terbatas hanya untuk dashboard dari gudangnya sendiri. Filter alokon untuk memuat filter untuk mengetahui status persediaan berdasarkan jenis alokon yang dipilih. Filter status persediaan berfungsi sama seperti pada dashboard vaskes. Filter bulanan pelaporan untuk memilih bulan yang akan dimonitoring. Secara otomatis, dashboard menampilkan data berdasarkan laporan F5KB dari bulan terakhir yang tersedia. Filter wilayah untuk memilih wilayah yang ingin dimonitoring, baik dalam bentuk peta maupun tabel. Fitur vaskes, penjelasannya sama seperti dashboard vaskes sebelum Anda masuk ke MIMTool. BIMTek berfungsi untuk mengetahui informasi tentang program bimbingan teknis untuk pengelolaan alokon. Distribusi. Fitur distribusi berfungsi untuk membuat rencana distribusi, baik rutin maupun non-rutin seperti distribusi darurat dan realokasi. Rutin berfungsi untuk mendistribusikan alokon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh tingkatan di atasnya. Jumlah yang didistribusikan ditentukan oleh perhitungan yang dilakukan oleh MIMTool berdasarkan data rata-rata konsumsi bersumber dari laporan R1 dan R2KB serta data stok bersumber dari stoku. Ini merupakan laman awal distribusi rutin, berfungsi untuk monitoring historis alokon yang telah didistribusikan sebelumnya dengan melihat status distribusi rutin untuk memberikan informasi status distribusi dari masing-masing bulan. Dibagi ke dalam 5 status, biru menandakan waktunya Anda membuat rencana distribusi untuk bulan ini, merah menandakan Anda belum membuat rencana distribusi di bulan sebelumnya dan sebaiknya segera membuat di bulan ini. Kuning menandakan rencana distribusi sudah dibuat, namun proses distribusi belum diselesaikan. Hijau menandakan proses distribusi sudah selesai dilaksanakan. Hitam menandakan pada bulan tersebut bukan jadwal Anda melakukan distribusi. Kategori distribusi untuk mengetahui kabupaten atau kota yang didistribusikan alokon, termasuk kategori yang mana,
sesuai dengan parameter yang telah dibuat di pengaturan sebelumnya. Nomor SPMB untuk mengetahui nomor surat perintah yang pernah terbuat untuk mengeluarkan barang, tanggal untuk mengetahui kapan distribusi rutin pernah dilakukan di tingkatan bawah, jumlah kabupaten atau kota untuk memberikan informasi berapa banyak kabupaten atau kota yang akan menerima distribusi. Jumlah ini sesuai dengan kelompok distribusi yang sudah diatur pada menu pengaturan. Pada akun kabupaten, kolom ini berjudul jumlah Vaskes. Status pengiriman untuk memberikan informasi perkembangan proses distribusi ke fasilitas penerima. Tepat waktu untuk memberikan informasi berapa persen kabupaten atau kota atau Vaskes yang menerima pasokan tepat waktu atau paling lambat di hari terakhir dari masing-masing bulan. Membuat rensi berfungsi untuk membuat rencana distribusi baru. Non-rutin berfungsi untuk mendistribusikan alokon yang tidak memiliki jadwal tertentu karena dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tidak ada perhitungan yang dilakukan oleh Mimtool, namun tetap dibatasi dengan stok yang tersedia. Dashboard distribusi non-rutin berfungsi untuk mengetahui daftar historis distribusi non-rutin yang telah dilakukan oleh instansi Anda. Membuat SPMB untuk membuat SPMB distribusi non-rutin yang baru. Fitur Stock Management merupakan fitur untuk menampilkan informasi mengenai titik stok realokasi dan titik permintaan darurat untuk fasilitas Anda dan tingkatan di bawahnya. Terdapat dua fitur, yang pertama titik realokasi untuk memberikan informasi di mana tingkatan stok alokon berada di atas stok maksimum sehingga perlu dilakukan distribusi dinamis. Ada fitur jumlah yang direalokasi untuk menampilkan daftar jumlah yang dapat direalokasi dari gudang dan fasilitas di bawahnya, yang mana fungsinya untuk mengembalikan stok ke titik stok maksimum. Fitur jumlah titik stok realokasi untuk menampilkan daftar jumlah stok di mana gudang Anda dan fasilitas di bawahnya dianggap memiliki stok berlebih. Fitur titik permintaan darurat untuk memberikan informasi batas di mana stok di tingkatan bawah sudah kurang. Laporan. Fitur laporan F2KB yang saat ini sudah berganti menjadi laporan Vaskes, yaitu gabungan laporan R1 dan R2KB, berisikan laporan stok dan pemakaian alokon di Vaskes yang bersumber dari Newsiga. Pada fitur belajar terdapat beberapa fitur lainnya, seperti di sini ada Frequently Asked Question, untuk mengetahui pertanyaan beserta jawabannya terkait pertanyaan yang sering ditanyakan baik pada Mimtools seperti pertanyaan umum, pertanyaan tentang fitur distribusi, dashboard, stok manajemen, dan laporan, maupun pada Stoku terkait pertanyaan umum, pertanyaan tentang penerimaan, pendistribusian, pencatatan, dan laporan. Kemudian ada fitur tutorial video, ini untuk menampilkan video seperti yang ada di Stoku terkait video umum, penerimaan, pendistribusian, pencatatan, dan laporan. Kemudian pada fitur pelajaran untuk menampilkan beberapa materi mengenai Sirika yang sudah dibuat rangkuman menggunakan PowerPoint. Untuk fitur instruksi kerja untuk menampilkan panduan instruksi kerja Sirika. Yang terakhir, fitur peraturan untuk menampilkan peraturan Kepala BKKBN nomor 9 tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana. Itulah beberapa fitur yang terdapat pada Mimtools. Setelah mengenal platform Sirika yang pertama, mari kita mengenal yang kedua, yaitu Stoku. Stoku adalah aplikasi pengelolaan gudang berbasis ponsel pintar atau smartphone Android base. Tujuan penggunaan Stoku adalah memperoleh pencatatan yang selalu terbarui di kartu stok, secara otomatis menerima rencana distribusi yang dibuat oleh bidang KB, menyiapkan surat berita barang keluar dan berita acara serah terima berdasarkan rencana distribusi dan surat perintah mengeluarkan barang dari bidang KB, memastikan prosedur FIFO, first expired first out, sehingga produk dengan tanggal kadaluarsa yang lebih awal untuk didistribusikan. Pengguna Stoku adalah bendahara material di gudang instansi. Selanjutnya, mari mengenal fitur apa saja yang ada di Stoku beserta fungsinya. Pengguna dalam hal ini adalah bendahara material harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya untuk mengakses Stoku. Pastikan semua sudah terisi dengan benar. Jika sudah lengkap, lalu klik masuk. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Stoku.
yang mana terdapat 3 fitur utama, yaitu transaksi, pencatatan, dan laporan. Pada fitur transaksi terdapat 2 fitur utama, yaitu penerimaan dan pendistribusian. Penerimaan untuk memproses transaksi produk yang masuk ke gudang melalui distribusi rutin, distribusi non-rutin, pembelian, dan stok awal. Terdapat 2 jenis penerimaan. Yang pertama, penerimaan sistematis. Digunakan saat pengirim sudah menggunakan stoku, yang mana nanti ada notifikasi di stoku yang menandakan ada pengiriman yang sedang dalam perjalanan. Dan hanya tinggal mengonfirmasi data produk dan jumlah yang diterima dalam kondisi baik. Kedua, penerimaan manual. Digunakan saat pengirim tidak menggunakan stoku, yang mana tidak ada notifikasi di stoku yang menandakan ada pengiriman yang sedang dalam perjalanan, sehingga informasi produk yang diterima harus dimasukkan satu persatu berdasarkan dokumen pengiriman. Jika kita klik fitur penerimaan, maka ada 3 fitur utama di atas, yaitu baru, menandakan transaksi penerimaan yang berasal dari sistem Sirika yang digunakan oleh tingkat atas, draft, menandakan transaksi penerimaan yang masih dalam proses konfirmasi jumlah dan kualitas oleh bendahara material, selesai, menandakan transaksi penerimaan yang telah selesai dikonfirmasi oleh bendahara material. Di bawah terdapat fitur penerimaan manual, yang berfungsi memproses penerimaan distribusi rutin dan non-rutin saat instansi tingkat atas belum menggunakan MIMTool dan stoku, dan mencatat pembelian dari pengadaan tahunan dan stok awal pada saat stoku mulai digunakan. Ada perbedaan proses penerimaan antara provinsi ke kabupaten kota dengan kabupaten kota ke Fasiankes. Perbedaannya yaitu pada saat penerimaan provinsi ke kabupaten kota, yang mengonfirmasi penerimaan adalah bendahara material kabupaten atau kota. Sedangkan jika pengiriman kabupaten kota ke Fasiankes, yang mengonfirmasinya adalah bendahara material kabupaten atau kota itu sendiri, karena aplikasi stoku belum sampai tingkat Fasiankes. Yang kedua, fitur pendistribusian. Untuk memproses transaksi produk yang keluar dari gudang melalui distribusi rutin dan distribusi non-rutin. Jika diklik, terdapat 4 fitur yang terdapat di atas, yaitu baru, menandakan perintah pendistribusian atau SPMB yang berasal dari sistem MIMTool yang digunakan oleh bidang KB. Siap kirim, menandakan transaksi pendistribusian yang sudah selesai dibuat SPBK-nya namun belum dikirim. Terkirim, menandakan pendistribusian yang telah dikeluarkan oleh bendahara material namun belum diterima di tujuan. Selesai, menandakan transaksi pendistribusian yang telah selesai dikonfirmasi oleh petugas di instansi tujuan. Lalu, buat SPBK. Untuk membuat SPBK secara manual atau tidak menggunakan MIMTool. Setelah itu, bisa diklik surat jalan untuk memproses surat jalan dari SPBK yang sudah dibuat. Fitur pencatatan. Yang pertama, ada kartu stok. Untuk melihat kartu stok untuk sebuah produk yang Anda pilih, bentuk tampilan kartu stok di sini akan sama seperti kartu stok versi cetak di kertas. Buku mutasi. Untuk mencatat semua transaksi yang masuk dan keluar, tapi tidak mencakup jumlah stok. Stock of name. Untuk melakukan pencatatan stock of name setiap bulan, bertujuan untuk mengonfirmasi akurasi pencatatan dan melakukan penyesuaian bila ada pencatatan transaksi yang salah. Setelah itu ada fitur laporan. Yang pertama, F5KB. Untuk mencatat semua transaksi berdasarkan bulan, serta dapat melihat data historis laporan F5KB di gudang. Tingkat ketersediaan. Memberikan informasi stok yang tersedia di gudang, mencakup stok dengan kondisi baik, rusak, dan kadaluarsa. Kinerja. Untuk mengetahui historis hasil stock of name setiap bulan. Untuk fitur di atas, ada lonceng, ini untuk mengetahui notifikasi transaksi penerimaan atau pendistribusian. Itulah beberapa fitur dan fungsinya yang terdapat dalam stoku. Setelah mengetahui fitur dan fungsinya yang terdapat di Sirika, baik MIMTool maupun stoku, kita sama-sama mengetahui bahwa terdapat banyak fitur yang terdapat di MIMTool dan stoku. Setelah dioperasikan, mereka saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, yang mana MIMTool berkomunikasi langsung dengan stoku yang memungkinkan bidang KB mengirimkan rensi ke gudang secara otomatis. Ini berlaku untuk distribusi rutin dan non-rutin yang dibuat di MIMTool. Interaksi dua arah antara MIMTool dan stoku ini memungkinkan pengguna MIMTool memantau stok rasio dari gudang setempat melalui dashboard MIMTool web.
lalu mengambil langkah yang diperlukan seperti misalnya mengajukan permintaan darurat atau melakukan realokasi stok. Tugas akan selesai dilaksanakan jika penerima alokon mengonfirmasi bahwa alokon telah diterima.